Oke, kembali lagi bersama saya, host magang, tentunya Erik Sadewa, dan tamu kita otot yang kedua kalinya ya. Ember. Otot kembar, beda lagi. Atur aja lah. Otot 2, 3, 4. Bebas. Ya mas, sekarang kita. Otot si anjing weh. Anjing, bangsat. Ada si anjing. Karena memang orang-orang di luar sana, iya jelema si anjing, sedangkan gitu Ya, aja. salwa juga benar. Kamu di TikToknya. Woi, Anjing, iya deh, bener gitunya. training 1, bos. Jangan sedih, bos. Hah? Training 1. Itu ada banyak yang menghujat. Itu hiburan orang-orang yang pemikirannya terbelakang sihnya. Sik, maaf. Nggak apa sok sini aja. Sini aja yang Nggak berapa apa-apa. Imprem, terserah. Gini, otot kemarin saya mau nanya, nggak apa-apa ya? Kan memang untuk ditanya saya di sini, Pak. Iya. Tot, kemarin teh kan saya teh lagi apa ya? Maksudnya teh lagi banyak kerjaan. Podcast terbengkalai. Alhamdulillah. Podcast terbengkalai, sekarang mulai aktif lagi. Terus perkembangan masalah otot kemarin saya baru ngikutin. Nah, sebenarnya ada masalah apa sih, Tot? Ada masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Masalah orang hidup aja. Bisa dijelasin lebih spesifikasi lagi? Masalahnya masalah yang standarnya untuk permasalahan seorang otot. Ya. Karena kan pada hakikatnya orang hidup itu pasti punya masalah. Oke. Betul kan? Oke. Selama dia masih hidup. Ya. Masalah di dunia. Ya. Nah, cuman permasalahan saya kemarin memang mungkin terpantau ekstrim, terpantau berlebihan. Menurut orang yang masalahnya sepele. Maksud ekstrim dan berlebihannya apa? Di luar kapasitas masalah orang. Kalau orang dapat masalah kayak saya begitu, mungkin dia sudah sangat stres, bisa jadi bunuh diri mungkin ya. Ya toh? Sementara ya orang-orang zaman sekarang, saya bukan nyepelein teman-teman atau siapapun di luar sana yang bermasalah ya. Oke. Masalahnya standar. Apa itu? Ya standar, masalah tidak punya uang, masalah ribut yang pemajikan, masalah standar lah. Oh, ya itu masalah global ya, masalah orang. Yes. Masalah otot kemarin lah yang saya tahu sampai didatangin ke rumah otot. Itu masalahnya terlalu lebay menurut saya mah. Karena masalah sepele buat saya sih seperti itu. Kenapa sampai didatangin ke rumah? Kenapanya sih saya nggak tahu. Itu hak pribadi dan ada keluarga. Kalau menurut saya ya. Ya kalau secara hukum sudah jelas melanggar hukum. Melanggar hukum, masuk pekarangan rumah aja bisa ya, ada undang-undangnya kan, ada aturan undang-undang. Yes. Apalagi yang diekspos itu ranah pribadi, bos. Iya, ranah pribadi. Ya kan? Iya. Tanpa sepersetujuan loh. Mau itu preman, mau itu aparat, mau itu kena pidana maksudnya. Apalagi di media sosial. Nah, berlapis. apa mereka tidak tahu itu gitu? Saya nggak mau ngomong itu ya, tapi kalau apa butuh exposure? Maaf, di sini saya tidak saya bicara fakta ya, tidak berusaha untuk menyudutkan dan tidak membela siapapun. Saya di tengah-tengah loh, di sini. Jadi, di tengah-tengah ya. Gini, brother, untuk permasalahan exposure tadi ya. Iya. Mungkin memang sebelumnya dia tidak merasa butuh exposure. Okay. Tapi dengan adanya konten dia kemarin, exposure dia bertambah sekitar 10 kali lipat. Oke. Ya kan? Oke. Dan sekarang pun kegiatan mereka ya begitulah. Terus mendongkrak eksistensinya dengan cara mereka sendiri. Oke, karena exposure sekarang itu money. Uang, Yes. itu bisa berimbas ke uang. Kalau dulu kan exposure cuma misalkan preman tongkrongan aing ya, nggak cuman nama kan, cuma nama aja. Nah sekarang itu exposure dari sosial media, Instagram, TikTok, YouTube itu berimbas ke sponsor ya. Oke. Cuman kalau dari saya pribadi menyikapi tentang yang apa mereka dapatkan saat ini, ya, saya hanya bersyukur. Maksudnya?
Dengan dia punya exposure dari kasus saya ini kemarin, atau bisa dibilang secara kalimat kasarnya pansos. Pansos kasar tuh sih? Enggak sih. Ya, Semua orang butuh. Saya juga pansos ke otot saya ke otot pansos. Tapi kan kalau memang ada komitmen mah Feedback, maksudnya ya, ada feedback yang saya rasakan. Saya nggak mau dong. Kalau tidak ada manfaatnya, saya diem di sini tataian, benar tuh. Nah, Ya kan? Saya pun dapat. Ada yang saya dapatkan, nilai positif yang saya dapatkan, feedbacknya jelas. Oke. Tapi kalau tanpa ada komitmen di awal, kita kan adanya podcast saat ini saya dengan Bandung Rumit ini kan ada komitmen di awal dong. Oke, ya. Betul kan? Artinya ada simbiosis mutualisme di sini. Siap, oke. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Nah, kalau hanya ada yang diuntungkan sebelah pihak, apa namanya? Kan begitu? Ya. Karena tanpa sepertujuan sama saya. Tidak. Itu tanpa sepertujuan. Tak ada, tanpa. Enggak, maksudnya pemicunya itu apa sih sebenarnya pemicu awalnya? Pemicu awalnya itu ada, ini dari awal banget nih. Iya. Saya lagi asik kerja di tambang pasir di Sumedang. Oke. Tiba-tiba ada salah satu konten dari rival ya, dari tetangga, pakai atribut kembar, Pak. Tapi bukan yang ini atribut kembarnya. Pakai atribut kembar dengan konten yang seolah-olah meledek. Tapi dia ini anggota dari tetangga. Bukan anggota. Bukan anggota kembar. Ini kan konotasinya meledek. Siapa yang menerima? Sementara itu saya nggak tahu, tapi tiba-tiba banyak yang nge-tag, ada ratusan orang yang nge-tag minta pendapat saya gimana. Saya stitch videonya. Saya stitch, di situ pun saya tidak ada bahasa-bahasa yang menyudutkan. Saya hanya minta jaket itu dikembalikan secara baik-baik. Kalau memang yang bersangkutan tidak siap bertemu saya secara langsung, tolong dititipkan saja sama pengurusnya, biar saya ketemu sama pengurus. Bentar. Oto tadi menyebutkan berarti pengen bertemu dong? Bertemunya pun saya tabayun, maksudnya tabayun, betul. Tabayun, kita cari solusi yang terbaik, gitu, ya kan? Ya, apabila kita menyukai kesalahan sudah sewajarnya kita meminta maaf dong. Ya kan? Saya hanya butuh itu aja. Saya tidak ada niat mau ribut sedikit pun. Ketemu itu bukan maksudnya Otot tuh. Nah, kalau misalkan Otot ada kesalahan, Otot bersedia minta maaf di situ juga. Iya dong. Bahkan saya di situ berterima kasih dengan kooperatifnya pengurus di sana untuk mau mengembalikan atribut kembar itu. Saya sudah apresiasi positif, sudah sangat, ini layak jadi pengurus, layak saya hargai. Tapi perspektifnya berbeda. Mungkin perspektif dari salah satu senior di sana, penerimaannya kurang baik. Kenapa harus diekspos di media sosial pada saat klarifikasi? Padahal kalimat-kalimat klarifikasinya pun itu kalimat edukasi. Tidak ada sama sekali kita menyudutkan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Begitu. Ada keinginan dari beliau ini untuk dihapus. Muncul pertanyaan dong dari saya. Salahnya di mana? Kenapa harus dihapus? Alasannya apa? Akhirnya panas. Maksudnya ini video tidak mengandung sara kan? Betul. Tidak ada nilai negatif di situ. Karena kalimat yang muncul dari saya tidak ada violen. Tiada. Gak ada sama sekali. Itu betul-betul positif. Kalimat yang muncul dari saya, yang muncul dari Kabid Hankam tetangga di daerah sana itu tidak ada kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif. Kita edukasi semua, mengajak khususnya ya yang terkait dari keluarga besar saya dengan keluarga besar mereka agar kondusif. Tapi tiba-tiba lusanya saya dapat WA dari salah satu sesepuh di tetangga minta dihapus. Muncullah pertanyaan dari saya, kenapa harus dihapus? Ada apa ini yang salah dalam video itu? Itu kan hak. Itu pertanyaan saya dong. Ternyata responnya juga marah. Akhirnya saya di situ sedikit menyangga atau sedikit tidak sepakat. Saya tidak mau hapus. Sampai kapanpun saya tidak mau hapus. Sampai detik ini belum dihapus.
Di YouTube saya nggak dihapus. Kalau di TikTok saya hapus, bukan hak saya hapus di TikTok, karena memang TikTok saya hilang. TikTok yang itu hilang. Ya, banyak yang hilang ya. Udah 5 kali hilang. Yang sekarang TikTok saya sekarang baru 2.000 followers lebih lah. Yang hilang kemarin terakhir di 11.000 followers. Gitu. Bapak tahu sendiri lah, Iya, ya kan? Dari mulai si Katang, Magila, lo gitu ya. Iya. Nah gini, apakah ini ada oknum yang ngompor-ngomporin? Pihak ketiga gitu maksudnya. Pihak ketiga. Kita tidak bisa mengendalikan pemikiran siapapun itu orangnya, Iya. apalagi melibatkan organisasi yang memang di sana ada sel massa. Betul kan? Iya. Mau sejago apapun ketua, mau kredibilitasnya sebaik apapun ketua, tidak bisa mengendalikan seluruh otak-otakan anggotanya. Muncullah mungkin pihak ketiga yang merasa tidak puas dengan jawaban saya terhadap seniornya, bahwa saya tidak akan sama sekali menghapus ini. Video klarifikasi itu. Akhirnya mungkin ada pergerakan bawah tanah, yang saya sendiri pun masih agak ragu itu pergerakan bawah tanah atau memang itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk memancing saya, karena mereka mungkin sudah sangat paham dengan karakter saya yang tidak bisa ada toleransi kalau itu serangannya ke keluarga pribadi saya, apalagi ibu saya. Nah, untuk Ibu Otot sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah, setelah saya marah-marah, yang bersangkutan sudah datang meminta maaf ke ibu saya. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Klarifikasi saya hanya di media sosial. Saya live bareng, konfrontir. Jadi di situ pun saya ada emosi, brother. Emosinya kenapa saya nggak dilibatkan dalam pertemuan itu? Ketika Tabayun, ketika membicarakan masalah Otot dengan yang bersangkutan, saya tidak dilibatkan. Dikasih tahu ada pertemuan aja enggak. Nah, itu dapat benang merahnya dari mana? Loh, memang saya tidak ada di sana. Enggak. Maksud saya ketika yang bikin katakanlah yang bikin masalah ini nggak ada, yang dapat benang merahnya bisa dapat benang merah inisiasinya dari siapa gitu? Iya. Inisiasinya dari yang bersangkutan juga, dari bisa dibilang dari, kalau saya sebut merek, dari Dilannya dan dari beberapa keluarga besar saya. Karena mungkin mereka paham kalau ada seperti ini ditakutkan saya tidak bisa menahan emosi, karena kalimat-kalimat saya sebelum ada pertemuan itu betul-betul bukan kalimat-kalimat baik. Betul-betul saya frontal, ibaratnya gitunya mencegah sarnanya, panggil di jalan apa yang ditabrak gitu. Nah, ada ketakutan dari pihak mereka yang kemarin tabayun bersama-sama itu di keluarga besar saya, di rumah saya. Ketika saya hadir, saya melakukan tindakan-tindakan di luar yang seharusnya lah pada saat tabayun kan di luar musyawarah lah gitu. Ada tindakan-tindakan yang represif. Begitu. Menurut saya ini pemikirannya terlalu dangkal, Bos. Ya kan, maksud saya harusnya kan kalau misalkan menyelesaikan masalah harus ada benang merahnya kan, harusnya. Masa saya mau nambah masalah lagi? Harusnya orang yang membikin percikan ini dong yang dihadirkan, seharusnya kan yang bersangkutan kan, baru di situ dapat benang merahnya, titik temunya maksud saya, iya kan? Dan sampai saya marah sama keluarga besar saya, kenapa saya tidak dilibatkan? Sudah jelas-jelas di situ tulisannya Otot kembar, bukan Hadi Otot. Bukan Hadi Otot itu kakak ya. Nah, saya menyinggung kemarin Hadi Otot, kakak Otot ini kemarin sempat podcast sama NGW. Sama si Yudi. Ya, masih Yudi. Oh ya, saya tekankan ya di sini ya. Maaf ya, Yudi ya. Maaf. Mau seperti apapun hubungan kita kemarin, kamu bukan siapa-siapa saya. Kamu mau minta maaf sama saya, maafkan, oke. Tapi kedepannya hubungan saya tidak akan baik seperti sebelum-sebelumnya. Saya minta maaf begitu aja. Karena saya mendapatkan perlakuan tidak baik. Alasannya? Ya, saya yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan permasalahan itu, kenapa orang lain yang di podcast sama dia?
Oke, cukup logis. Meskipun itu kakak Nomor kandung. WA orang ayahnya, kontak orang ayah. Minimal nanya dong, minimal izin dong. Oke, meskipun itu kakak kandung ya. Tapi kan substansinya berbeda. Ya, susah. Harusnya mah mungkin Otot bilangnya gini. Nelpon dulu lah ke Otot. Minimal Tot. komunikasi lah. Ya, Izin lah. Tot, saya mau wawancara atau podcast sama ini boleh nggak? Mungkin maksud Otot begitu. Tapi jawaban saya pasti nggak boleh. Karena bukan kapasitas dia untuk menjelaskan permasalahan itu. Walaupun dia pun sama-sama anaknya ibu saya. Ya. Ya, kalau alasannya karena ibu saya juga diganggu. Karena kan bukan ibunya saya aja, itu ibunya dia juga. Ya boleh, tapi jangan bahas nama saya. Personal. Silakan, jangan bahas permasalahan itu karena yang bermasalah bukan lu. Oh, paling kisi-kisinya atau sedikit-sedikitnya Apapun. Ya, apapun. Apapun harus dengan persetujuan saya dong. Iya dong. Sementara saya tidak dikasih tahu sama sekali, Pak. Bahkan Yudi juga tidak Tidak minta ada izin. komunikasi sama sekali. Padahal nomor WA ayah, etikanya di mana? Dan pernah Yud, podcast juga. Pernah podcast juga. Kalau harus saya buka, dia itu NGW official itu bisa monetisasi itu dari konten saya pertama kali yang di take down. Sumpah, Pak. Rumah kalian tahu ya? Rumah Otot tahu. Tahu. Subscribernya aja dulu masih di bawah 2000. Setelah podcast sama saya ternyata tertutup semua persyaratan untuk monetisasi. Asli, Pak. Apa Yudi lupa? Hah? Kamu lupa, Yud? Kalau kamu lupa, ya akan saya lupakan. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah bangun sama saya, hubungan baik sama Anda, saya lupakan. Anda bukan siapa-siapa lagi saya. Titik. Ya, benar. Harusnya YouTuber di Bandung ini lebih apa ya? Lebih Attitude-nya dong. Attitude-nya lebih. Iya. Saya nih kalau orang yang punya attitude baik sama saya, weh Pak, saya bisa lebih baik Pak. Dia salam sama saya buku, saya bisa salam sujud. Ibaratnya begitu. Tapi kalau lu nggak punya attitude, weh, saya ini orang yang paling bisa dibilang apa ya? Paling bengal kalau bisa dibilang, ya kan? Nah, selama ini Yudi ketemu saya dengan karakter saya yang baik. Ke depan ketemu sama saya, nah kamu tahu karakter asli Otot yang memang brengseknya seperti apa. Mudah-mudahan nggak ketemu ya Yudah. Berdoa begitu. Ya, mudah-mudahan bisa baiklah menurut Tapi saya. yang jelas saya tidak terima. Itu bisa dimaklumin. Kalau kata saya bisa dimaklumin karena tidak ada izin tadi lah. Korelasinya apa dia sama Adi Otot walaupun kakak kandung saya? Korelasinya dalam hal ini, dalam permasalahan ini apa sangkut paut? Karena yang punya masalah Otot. Saya. Yang maksud kasar saya yang menimbulkan trending masalah topik ya. Pertama mengalahkan kasus Sambo sama si Udin Dukun, ya. Itu saya. Trending topik pertamanya, yang kedua Sambo, yang ketiga si Dukun. Kenapa saya nggak dilibatkan? Kan gila. Woi, otak lu di mana, Yud? Ya, exposure sekarang sangat kejam sih. Untuk membuat exposure sangat kejam. Kalau memang mau pansos silahkan bicara dulu dong, komunikasi dulu dong, biar kita enak. Iya. Ya kan? Saya juga alhamdulillah kalau memang apa yang mereka lakukan ada dampak manfaatnya untuk mereka, saya dapat royalti amal dong, brother. Iya. Itu ada keuntungan juga dong buat saya. Iya. Minimal izin, etika dipakai. Lu nggak punya etika, weh saya hukum pidana aja saya langgar, apalagi cuma etika. Ya, oke. Masalah Yudi, masalah kita kembali lagi ke masalah tadi. Berarti ini melibatkan organisasi dong, Dok? Sebetulnya itu karena emosi saya terlalu meledak-ledak mungkin ya. Karena banyak hal di situ. Jadi emosi saya meledak-meledak, pembicaraan saya juga tidak terkontrol, dan saya sudah redam, saya sudah akui, saya orang ya bisa dibilang saya laki-laki tulen. Meledak-meledak itu dengan alasan mengganggu ranah keluarga. Betul. Akhirnya saya ngomong kesana kesini sampai ada bahasa anjing senior sekalian. Itu memang karakter saya, bos. Dan bisa saya buktikan. Udah di luar nalar ya. Dan bisa saya buktikan. Nggak cuma ngomong gitu.
Ya kalau memang posisi saya terancam sekarang oleh tetangga, ya silakan. Dari mulai saya terdaftar dari TC pun saya sudah terancam kok sama tetangga. Ya toh? Itu kan bagian daripada resiko. Ya silakan. Ketemu saya di jalan, saya mau dipukul, mau dibacok, ya silakan. Udah mau cicing, aing bisa ngelawan bos gitu. Tapi yang sudah-sudah juga kemarin-kemarin saya kerja narikin kardus Pak, jadi tukang rongsokan. Saya kerja narik sampai ke Cimahi, di sana ketemu ternyata yang mau jual kardus anak monreker 8 orang di sana. Setelah kejadian ini baik-baik sama saya. Tahu masalah ini juga tahu. Tahu persis. Baik-baik sama saya. Karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai anak, Pak. Sebagai anak. Kalian mau bicara apa tentang saya, mau bicara buruk, saya nggak peduli. Yang jelas saya tidak jadi orang munafik, saya hanya menjadi diri sendiri. Jadi apapun resikonya saya tanggung sendiri. Iya. Dengan saya keluar kembar bukan tanpa alasan, Pak. Iya sih, kalau keluarga, istri, apalagi ibu yang melahirkan kita udah diganggu, ya sampai titik darah penghabisan. Kalau saya ya, itu saya juga begitu. Saya bela sampai titik darah penghabisan. Saya juga begitu, makanya saya bilang jangan cuma lu, jangan cuma satu, sama senior-seniornya, silakan. Kalau memang apa yang saya lakukan ini dirasa tidak seharusnya. Masing-masing orang beda cara dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau ranahnya menyentuh ibu saya, itu saya dan bakal saya tanggung resikonya sampai sekarang. Jelas tidak aman dong saya kemana-mana. Tapi saya tidak pernah kemana-mana, saya keluar biasa aja kok. Saya ada di mana, saya live kok. Mereka tahu kok. Tidak sembunyi apa? Bukan karakter saya sembunyi atau lari dari permasalahan. Enggak, saya hadapi. Saya dipanggil sama Krimsus Polda, saya datang. Abang mau tangkap saya, tangkap. Saya siap. Gara-gara kasus kemarin. Betul. Karena saya ini di sini tidak gaduh. Mati sekalipun saya nggak penasaran karena saya melakukan hal yang memang harus saya lakukan sebagai anak. Ketika ibu saya terancam. Oke, logis. Benar nggak? Oke, logis. Gitu Pak. Oke. Saya tekankan di sini saya tidak membela siapapun ya, cuman saya mengembes kata-kata otot untuk membela kehormatan keluarga. Apalagi ibu. Ya, saya tidak membela siapapun, organisasi siapapun. Saya di sini duduk di tengah-tengah dan itu mau ya benar salahnya silakan berpikir sendiri gitu ya. Di situ saya bikin statement, saya keluar dari keluarga besar kembar karena saya tidak mau melibatkan keluarga besar yang saya cintai di luar rumah ya. Alasannya biar tidak ada. Ini pribadi. Dia sudah datang masuk ke ranah pribadi. Cukup dewasa. Masuk ke ranah rumah saya loh, walaupun ya rekan-rekan. Berarti Otot tidak mau melibatkan organisasi. Enggak. Ini pribadi yang datang ke rumah saya bukan ke sekre kembar, Bos. Berarti udah ya udah ini personal dong. Personal berarti ya. Personal, pribadi saya dong yang diserang, betul nggak? Maaf, saya nyebut nama. Berarti sama Dilan personal berarti. Bukan organisasi lagi. Bukan. Kenapa saya sampai ngembel? Yuk mau sama seniornya? Karena Dilan sendiri udah 3 kali komunikasi sama saya ajak ketemu, dia nggak hadir. Takut? Kalau takut ya bawa seniornya. Maksudnya memang itu berlebihan. Ya. Tapi ini otot. Saya nggak mau jadi munafik untuk disukai kalian lah. Saya lebih baik jadi diri sendiri. Tapi walaupun saya harus tidak disukai, tapi saya jadi diri sendiri. Resiko saya tanggung sendiri. Tiba-tiba saya sekarang di jalan sama rival ketemu, saya dihantam. Itu sudah bagian daripada resiko. Iya, resiko ya. Itu pilihan saya. Pilihan. Itu pilihan saya dan saya sudah terbiasa dalam hal ini. Iya. Orang tuh pakai atribut patutnya siapa isi otot. Iya. Itu udah pilihan. Walaupun kemarin setelah kejadian itu saya ketemu dengan 7 orang anggota dari tetangga minta foto, bro. Percaya minta foto, demi Allah mereka minta foto. Foto ya, kondusif kan kita. Oh, kalau saya mah kalau baik-baik begini mah ya kondusif lah. Tapi kalau kalian saya datang ke sini buat bekerja, saya narik kardus, kalian tidak mau kondusif, saya sudah siap dengan hal ini dari jauh-jauh hari.
Jangan 7 orang. Kalau personal misalkan Otot diajak naik ring nih, sparring di ring, iya mau itu. Sama siapa? Sama sama kemarin ya Dilan lah sebutnya. Saya pribadi bukan atlet ring ya, dan dia pribadi juga bukan petarung ring sepertinya, ya. Saya hidup di jalan. Kalau mau selesaikan di jalan tanpa aturan, ayo. Kalau di ring ada rules. Ya, di ring ada rules. Gak boleh pukul belakang kepala lah, alat vital lah, tidak boleh pakai barang dan lain-lain lah. Saya nggak suka aturan. Tapi kan kalau ada apa-apa kasihan ke orang tua lagi. Kalau no rules. Paham. Tapi minta maaf juga. Ya. Ya saya begini faktor genetik, salah sendiri nikah dengan orang yang memang punya karakter seperti ini. Berarti saya tekankan sekali lagi. Ini bukan masalah organisasi ya, ini udah masuk ranah masalah personal ya. Personal ya. Walaupun sudah beres, tapi belum ketemu saya. Nah, kalau misalkan nih duduk bareng nih Otot, podcast bareng sama Dilan, Tabayun, mau? Siap. Sangat siap, dan saya memang sangat ingin. Karena kemarin saya hanya klarifikasi via TikTok, ya, live bareng. Okay. Kita tidak bertemu muka. Okay. Ya. Pak, gini loh. Saya udah tahu jam dia kerja, arah dia pulang itu lewat mana, tempat kerja dia di mana, saya sudah tahu, operasional kerjanya dia di mana sudah tahu. Yeah. Misalkan Otot mau berbuat licik atau mau berbuat sangat bisa. Tapi saya bukan itu yang saya mau. Saya pengen ketemu langsung. Saya pengen tahu. Apa maksudnya datang ke rumah, bro? Saya cuma pengen tahu itu aja. Apa maksudnya? Kalau memang Anda mau coba saya, ya mari. Mari. Berbuat baik ini saya lagi belajar, betul-betul fokus belajar untuk jadi baik. Tapi kalau untuk jadi jahat, wih, Bapak Kara. Dan sampai saya profesional, Bos. Iya, tahu. Gak usah belajar deh kalau untuk di samping terkenal kontroversinya ya Otot ini profesional dan gak usah dijelaskan lah, biar orang-orang yang tahu aja, Pak. Sangat bertanggung. Ini menurut saya ya, nggak tahu menurut orang ya, perspektif orang kan beda-beda ya. Betul. Sangat bertanggung jawab dengan kata-katanya gitu, bisa dipegang kata-katanya gitu. Kalau kata saya ya. Nah, tadi kalau ya saya mohon Dilan bisa duduk bareng ya. Bisa, saya telepon sekarang juga Dilan kalau memang mau bisa, tapi dia hanya mau ketemu di masjid. Di masjid ranahnya berbeda, Pak. Tahu? Di masjid itu sama aja menolak. Wah, kalau analisa saya ya, yuk kita ketemu di masjid. Memang masjid itu di zaman Nabi tempat untuk berembuk, bermusyawarah. Iya. Iya kan? Tapi untuk permasalahan ini saya hidup di zaman sekarang, bukan di zaman Nabi. Iya. Dengan zaman yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Ya, saya di masjid masa saya situasi dan kondisinya sudah berbeda. Maksud saya gitu. Karena di masjid itu ada keterbatasan, Pak. Banyak sekali keterbatasan. Ya kan? Ya. Sangat banyak keterbatasan. Dari mulai kita bicara, kita harus betul-betul difikirkan. Iya. Ya kan? Ya. Harus betul-betul kosakata dari kata-katanya. Iya dong, karena ini tempat sakral. Apa lagi buat baku hantam jauh dong. Iya. Iya kan? Iya. Saya hanya pengen bertanya aja, maksudnya datang ke sana itu apa, ya kan? Iya. Walaupun kemarin pun jawabannya masih kurang memuaskan saya sih sebenarnya. Tapi saya sendiri sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Resiko saya kena di lapangan oleh orang-orang di tetangga yang memang pembangkang misalnya, tidak menurut apa kata pimpinan. Pimpinan di sini sebagai ketua umum Kang Haji sudah sangat respect. Saya sangat respect sama beliau. Dia menjamin tidak ada. Walaupun dia menjamin, tapi kan dia tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Mana? Memang di tetangga tidak ada orang yang karakternya kayak saya. Iya. Betul, Pak? Betul. Tidak akan sekuat itu dong. Iya. Saya apresiasi, memang sangat kuat.
memang bukan kaleng-kaleng, ini organisasi tetangga. Saya akui, sel masa paling banyak. Iya. Salah satu kelompok motor tertua. Pengalamannya luar biasa. Artinya divisi-divisi pemain senyap ada. Dan saya sudah siap dengan resiko itu. Ketika saya lagi tiba-tiba pakai motor ada yang nabrak di jalan atau saya dibantai, saya sudah sangat siap. Karena yang saya lakukan kemarin seolah-olah saya berjihad untuk membela harga diri keluarga. Iya, cukup jelas itu juga jelas. Jadi jihadnya nggak usah jauh-jauh ke Palestina, bro. Gitu. Kan itu betul kan? Iya, betul. Ada kok dalilnya. Dalilnya, iya. Iya kan? Untuk keluarga dia udah jihad. Musuh jangan dicari ketika ada musuh, jangan lari. Iya. Apalagi sudah menyangkut keluarga, menyangkut ibu. Baper orang pak. Iya. Saya juga begitu. Jangankan cuma dia, kalau sudah mengganggu ibu saya, mau dia 9 naga ke, saya pasang badan walaupun harus kalah, walaupun kemungkinan menangnya kecil pak, saya lawan. Tapi saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai anak. Yang penting ada perlawanan ya. Yang penting ada perlawanan. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai anak. Saya yakin anak mana yang terima, saya yakin tidak ada. Dengan kelakuan seperti itu mengancam jiwa, mengancam psikis ya. Ibu saya, mental ibu saya sampai drop begitu. Siapa yang mau terima kecuali Kerasakti? Dia kan tidak punya ibu, lahirnya dari batu, brother. Ayo menjelma. Oke lah, untuk sekali lagi untuk Dilan, semoga bisa duduk bareng sama Otot ya, Tabayun. Maksudnya gimana? Nanti kita agendakan aja ya, Dilan. Kita sama-sama ketemu di sini di podcastnya Bandung Rumit. Ya nggak di Bandung Rumit juga nggak apa-apa. Ya terserah lah, pokoknya bisa menjawab apa sih ini sebenarnya maksudnya gitu. Ya, karena kemarin saya terus terang aja ya Bapak Dilan ya. Di video kemarin saya live bareng sama Bapak Dilan, saya masih banyak hal-hal yang saya ingin tanyakan yang tidak bisa diekspos di sana pada saat itu. Gitu kurang. Masih ada ketidakpuasan. Iya. Masih ada ketidakpuasan. Saya harap kita bisa terbuka di sini jujur-jujuran semuanya gitu. Yang mudah-mudahan hasilnya yang terbaik lah untuk semuanya, untuk netizen, untuk kita sendiri secara umumnya, keluarga besar kita masing-masing bisa berubah lagi pola pikirnya gitu. Tapi ketika hal terburuk itu terjadi pun saya sudah siap. Kembali lagi saya menciptakan kegagalan, bro. Saya menciptakan kegagalan. Maksudnya? Kalau yang saya sempat bilang di part pertama, orang lain itu kan merencanakan keberhasilan. Oke. Sehingga kegagalannya mereka tidak antisipasi. Tapi saya merencanakan kegagalan. Sehingga untuk menutup kegagalan itu sendiri saya sudah siapkan plan A, B sampai Z kuadrat. Makanya siapapun orangnya yang kenal saya, tidak ada masalah yang tidak selesai sama Otot seberat apapun. Oke. Banyak yang bilang kenapa saya ya bisa akrab sama Otot, bisa kenal sama Otot, bahkan pertemuan pertamanya kurang mengenakan. Anjing. Kenapa bisa akrab? Kenapa? Mungkin anda belum tahu ya. Otot ini dia rajin baca filsuf tentang tata negara, tentang apa. Jadi jangan meremehkan lah. Kalian tanya buku apa, dia tahu. Insya Allah, enggak lah. Maksudnya saya hanya mengaplikasikan dari peribahasa ya. Ketika buku itu adalah gudangnya ilmu, membaca kuncinya. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa masuk gedung itu, ya kan? Nggak bisa masuk gudang itu, dan saya tidak akan tahu apa yang ada di dalam gudang itu kalau nggak saya baca. Kan membaca itu kuncinya. Iya. Maksudnya jangan menilai orang dari iya. Justru anda yang mengunderestimate, belum tentu baca Tan Malaka, belum tentu baca apa yang Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Gurian Dayani aja kalian Triloka, mungkin
Ya bukan meremehkan atau apa ya, bukan Ya. mendiskriminasikan. Mungkin di luar sana juga ada yang bacanya lebih ngeri dari kita. Ya, lebih ngeri dari kita. Saya hanya memunculkan beberapa kalimat-kalimat dari kutipan bukunya Machiavelli karangannya, Oke. yang judulnya Mafia Manager. Ya. Orang sampai bingung. Padahal saya cuma saya munculkan dalil-dalilnya aja. Ya contoh lah, dalil yang paling nyeleneh menurut saya, istri Telenor adalah mantan janda, calon janda. Calon janda. Tapi kan itu buku itu kalau nggak salah itu Sudah tidak dicetak. diciptakan oleh dia Godfather, organisasi besi Bugs Bunny kan? Itali. Iya, Iya. Italia. Dan itu real. Real. Yang dibangun, yang ketuanya nggak bisa diganti. Tidak bisa. Godfather, bos. Godfather yang dibangun dengan organisasi tangan besi gitu. Dan mereka mengendalikan pemerintahan, mengendalikan entertain. Mafia manager, dia manage semuanya. Mau itu dari bisnis haram, bisnis halal, dia manage semua. Tuh kan. Tahu kan kalian buku-buku yang dibacanya, belum tentu kalian yang naon sih ya jelma, naon sih si otot. Tapi saya senang, Pak. Apa? Karena ada kutipan lagi, lebih baik kita dianggap bodoh daripada dia. Oke. Lebih baik kita dianggap bodoh, benar. Iya. Karena ketika ada serangan dari orang, serangan itu ditujukan untuk orang bodoh, bukan orang pintar. Jadi kan standar serangannya gitu loh. Sementara dia lupa bahwa yang dia serang ini orang pintar, bukan orang bodoh. Jadi serangan begitu saya anggap, cuma nyolek ini bos, belum kena jab saya. Walaupun dia mau jab juga sih bisa blok. Kan begitu? Iya. Itu brother. Oke, saya sangat apresiasi. Nah itulah perjalanan Otot. Kenapa saya suka sama Otot ya? Banyak yang nasi berdaya deket sama Otot, berdaya kiri, bahkannya ngomong, mana macam Itu peres sih, lain peres ya. mana maca komik anjing, maca komik cuma hanya bisa komen, digiring asumsi, digiring opini udah kegiring, ya kan? Suka dengan konten-konten yang pocong ditajong, kuntilanak dijambak percaya. Ketololan. Dulu saya sempat bicara di konten kita sebelumnya, Ya. Part pertama, ada kalimat begini. Kalimatnya seolah-olah ini kok orang bisa berpikir seperti ini gitu loh. Ya kan? Oke. Ya kita bahas filosofi kan pada saat itu ya. Asal usul kan? Ya, kontradiktif kan ya? Kontradiktif. Iya, Ya. oke. Di sini saya berkoordinasi dengan asal usul permasalahan di Bandung. Nah itu yang menciptakan permasalahan di Bandung itu sekarang ada kontaknya di handphone saya, ada grupnya. Saya bisa pastikan, saya bisa buktikan bahwa elit global Bandung itu satu grup sama saya. Dan sekte agama itu di Bandung cukup banyak ya, belum tentu. Jadi orang-orang yang bisa mengendalikan kota Bandung, mau Bandung ini dibikin kondusif atau dibikin tidak kondusif, ada di grup saya, Pak. Iya. Ya belum tentu cewek-cewek yang punya iPhone 13 apalagi ntar 14 dia beli sama uang sendiri, belum tentu, karena banyak sekte-sekte yang menawarkan itu. Banyak sekali sekte yang menawarkan itu gitu. Dikendalikan dari kehidupan siang, sore, dan malam. Itu semua harus terkendali, Pak, harus terkontrol. Dan orang-orang yang mengontrol itu ada di kita semua. Oke, terakhir dari saya. Nah, Anjing, harus terakhir dulu ya. Iya, ada penasaran tuh. Geng motor, gangster di Bandung jangan dianggap, maksudnya semuanya jangan nganggap remeh lah ya. Kayak contohnya kayak pemikirannya open minded dan tidak sampai di situ aja, bacaannya tidak sampai di situ aja, pemikirannya sangat ya
objektif dan skeptis itu perlu kan ya? Ya. Skeptis perlu. Nah, terakhir Tot, pesan-pesan Otot nih. Pesan-pesan saya. Terakhir pesan-pesan Otot, mau itu masalah yang sama Dilan yang personal atau masalah another yang lainnya gitu. Kalau untuk personal dengan Dilan, Oke. pesan-pesan saya, ini saya membicarakan saya pribadi aja deh. Iya. Ketika penyikapan dalam sebuah permasalahan Oke. itu kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya. Oke. Tapi ada kalanya kita dituntut untuk tidak usah jadi dewasa untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Di permasalahan kemarin, saya tidak bersikap dewasa. Otot sendiri mengakui itu. Mengakui, dan memang saya bentuk begitu. Dan memang harus begitu. Jadi yang muncul itu memang karakter saya yang tidak dewasa. Saya akui itu. Tapi dalam permasalahan itu memang karakter itu yang harus dikeluarkan. Bukan karakter dewasa. Karena melihat permasalahannya atau melihat situasinya. Karena di sini saya kalau dewasa ini kan harus menyangkut, saya harus memikirkan beberapa orang di kanan kiri depan belakang saya dong. Oke. Ya. Jadi harus dewasa karena mungkin mereka tidak bisa mengimbangi apa yang jadi keputusan saya ketika saya tidak berbuat dewasa. Oke. Salah satunya apa? Saya sudah sadar, saya sangat sadar sekali permasalahan kemarin penyikapan saya tidak dewasa. Makanya saya mengundurkan diri dari Kembar. Otot mengundurkan diri dari Kembar. Betul. Karena akan ada dampak sama orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang di lingkungan saya ketika saya tidak dewasa. Minimal kecewa, minimal malu. Betul kan? Mengundurkan diri ya, bukan dikeluarkan. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Jelas mengundurkan diri. Karena alasannya biar tidak ada korban-korban yang lain yang tidak tahu apa-apa. Mas. Betul. Di lingkungan keluarga besar saya. Oke. Kalau memang jadi bodoh anjing. Kalau memang sekarang nih dilihat saya sudah ada statement saya mengundurkan diri dari Kembar. Sekarang saya masih pakai atribut Kembar, topi saya Kembar, jaket saya Kembar. Karena kecintaan. Karena kecintaan, dan kalau pakai atribut Kembar itu menambah kegantengan 20% berada. Oke. Bisa ya. Tapi Otot 234 masih. 234 di sini kan bukan tentang organisasi 234 SC, Pak. Hashtag 234 di nickname saya ini pengertiannya itu filosofinya ya. Filosofinya itu lebih ke poin-poin Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Kenapa hanya 234 yang saya cantumkan? Nomor 1 yang 5-nya nggak saya cantumkan. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut saya kurang diterapkan ya. Bukan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ya, itu seluruh warga Indonesia yang terdaftar punya KTP itu harus berketuhanan karena harus ada agama. Iya. Ada kolom agama di situ. Iya. Tidak ada dong kolom agama di isinya ateis, tidak ada. Jadi harus beragama, itu sudah otomatis, sudah mutlak, ya kan? Iya. Tapi yang masih ambigu poin 2, 3, 4 dan 5. Yang 5 ini adalah hasil. Apabila kalian ingin merasakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka poin kedua, ketiga, dan keempat harus dilaksanakan dengan baik. Oke. Itu filosofi saya kenapa 2, 3, 4 menjadi skala prioritas. Karena dampaknya itu setelah kita melakukan poin kedua, ketiga, keempat dengan baik, poin kelima, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tinggal kita tunggu waktunya, akan kita rasakan itu. Oh, akan terasa. Warning untuk seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalis, lu terapkan aja dulu. Nggak usah bacot untuk nggak usah baca terlalu jauh ke butir-butir Pancasila yang ada 40 setelah diamandemen di tahun 2017. Asalnya 38. Jadi amandemen jadi dirubah gitu ya, jadi 40 butir. Gak usah dulu sama butir-butirnya deh, itunya aja deh lo laksanain dengan benar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Ketika ada
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah adil dan beradab belum dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Pertama paham. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, paham. Indonesia sudah bersatu belum? Belum, kalau Hah? kata saya belum. Nah, ketika nomor 4, setiap ada permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah. Iya. Iya kan? Benar nggak? Maksud saya konotasi belum bersatu itu masih ada yang mau keluar dari. Pak, jangan jauh-jauh masyarakat, anggota dewan aja menyelesaikan masalah tidak dengan permusyawarahan. Tidak ada musyawarah mufakat di sana. Otoriter atau. Otoriter, baku pukul, baku hantam, di mana musyawarahnya? Oke. Hah? Nah gini. Jadi jauh dong keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bisa tercapai. Iya. Itu hanya pengingat. Hanya tagline berarti. Oke, gini Tot. Ada orang yang dihukum gara-gara di jalan terus disuruh menghafalkan Pancasila. Dia dalam keadaan pengaruh alkohol. Atau setuju nggak? Nggak. Saya juga tidak setuju itu. Saya sangat-sangat tidak setuju. Menghafal Pancasila itu harus dengan waras, pemikiran yang Ketika normal. waras, ketika normal pun dia belum tentu hafal. Ketika hafal dia belum tentu tahu maknanya. Tapi setidaknya itu kan sakral dibikinnya kan. Harus dengan ya tidak pengaruh alkohol. Kalau maksud saya lah ya. Mau dia paham atau tidak, ya harus dengan pemikiran yang Ya, waras, normal, yang kan? normal, tidak ada pengaruh alkohol. Betul. Ini habis minum, mabuk, tebleng, suruh menghafalkan Pancasila. Nggak masuk akal kalau kata saya. Nggak efektif. Nah, ketika sadar pun belum tentu dia paham maknanya. Yang paling penting itu kalian harus paham maknanya dulu. Setelah dia paham makna, akan sadar. Walaupun dalam kondisi tidak sadar, dia akan ingat. Ingat. Karena Makna dia dan sudah paham. Makna dan pemahaman. Ya. Oke, cukup sekian dari ini. Otot kembar atau otot aja? Otot XTC. Otot ETC. Terima kasih. Terima kasih brother. Sehat selalu dan cepat selesai masalahnya. Sudah Dan- selesai. Enggak, maksudnya akrab lebih intens lagi sama ibu. Amin. Amin. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Pokoknya kalian harus dukung ini Bandung Rumi, channel yang menurut saya beda dari yang lain. Kalau yang lain bicara ribut, bicara dan lain-lain, tapi beliau ini menguak dari sisi lain narasumber. Oke. Baik. Siap. Assalamualaikum. Thank you. Solid. Waalaikumsalam.